Suci Wulandari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kursus Red Hat Academy. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian bab 2, bagian 2, yaitu latihan terbimbing untuk masuk ke sistem Linux lokal. Nah, di sini untuk hasilnya nanti adalah kita akan masuk ke sistem RHL menggunakan GNOME Desktop Manager GDM, kemudian navigasi konsol cockpit. Nah, ini ya, sebagai student pengguna di workstation machine tersebut, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Berarti pertama-tama kita harus klik dulu lab start access login di bagian CMD. Lab, kita buka bagian stasiun kerja, workstation. Kita langsung bagi layar aja ya biar gampang belajarnya. Ini udah ya. Kemudian masuk sebagai operator menggunakan GNOME Desktop Manager GDM. Dari menu sistem, dari klik matikan atau keluar. Konfirmasikan operasi dengan mengklik keluar. Sistem. Ini kah? Oh ini ya. Power off atau log out. Terus konfirmasikan operasi dengan mengklik keluar. Kita pilih log out. Terus nah, cobalah untuk memperbarui operator pada layar login, pilih operator 1 pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Operator 1 terus sandinya Red Hat. Udah ya. Kemudian cobalah untuk memperbarui operator 1 kata sandi pengguna dari menu sistem, klik pengaturan sistem, klik pengaturan. Alternatifnya klik aktivitas bagian lalu ketik dan pilih setting. Di panel sebelah kiri pengguna, modul ini diblokir untuk operator 1 pengguna. Anda dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Nggak ada ya. Diminta student kata sandi pengguna karena operator 1 pengguna tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna. Ini ya. Klik aktivitas
Terus kita cari setting. Bisa ya? Mukanya dengan mengklik pengguna. Ini user. Nah, new unlock to add user change setting. Buka kunci. Tersantap. Anda dapat mencoba mukanya dengan mengklik buka kunci. Sistem meminta student kata sandi pengguna karena operator semua. Berarti kita masukkan di sini student. Nah, klik batal, tutup jendela pengaturan. Berarti cancel, kita tutup jendela pengaturan. Kemudian berikutnya adalah kita masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan JDM. Dari menu sistem, klik matikan atau keluar, konfigurasikan. Keluar. Pada layar login, klik tidak terdaftar. Root. Pengguna dan red hat sebagai kata sandi. Red hat. Segera setelah masuk JDM, menampilkan banner dengan informasi berikut. Oh, nggak ada ya? Masuk sebagai pengguna dengan hak asasi istimewa. Oh, yang pemberitahuan yang tadi kayaknya ya. Oke, kita keluar lagi. Pada layar login, pilih student user. Student sebagai kata sandi. Klik ujung kiri dan pilih Firefox. Ini Firefox. https lokal, kita cari https localhost
Browser menampilkan peringatan sertifikat karena COVID menggunakan sertifikat sanitizer. Lanjutkan. Hah? Gak ada. Browser menampilkan peringatan sertifikat karena COVID menggunakan ini. Gak ada ini. Gak ada ya. Ini. Bentar ya.
browser menampilkan sertifikat. Klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Ada konsol kokpit terbarui operator 1.9. Klik akun. Ini akun. Terus konsol akan klik operator 1. Ini operator 1. Klik atur kata sandi. Red Hat sebagai kata sandi lama. R. RH 104 titik course. RH 104 titik course. Keluar oke, sesi keluar.
operator 1 104 titik course. Oke, bisa. Session logout. Tutup jendela Firefox. Selesai. Pada workstation machine, gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Finish. Access. Oke. Oke. Kita lanjut. Bagian 3. Nah, untuk bagian 3 ini adalah menggunakan baris perintah. Tujuannya adalah untuk menggunakan terminal dalam menjalankan perintah. Di sini pertama ada antarmuka teks Linux. Nah, sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tip otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari teletypewriter. Oke. Antarmuka jenis ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI. Di sini ada beberapa sesi login. Linux menjalankan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. Nah, TTY ini atau typewriter ini pertama menjalankan layanan GNOME Desktop Manager atau GDM, tempat kita masuk ke sistem. Nah, saat kita masuk ke desktop GNOME, sesi kita secara otomatis menempati TTY yang kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal kita dengan menggunakan konsol teks saja. Nah, untuk menggunakan konsol teks saja, kita beralih ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya, kita bisa menekan ALT plus Ctrl plus F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Nah, tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi, pastikan untuk menutup sesi setelah kita selesai bekerja. Kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menekan Ctrl D. Untuk kembali ke desktop, kita dapat menekan ALT plus Ctrl plus F2 atau kita dapat menekan ALT plus Ctrl plus F1 untuk kembali ke GDM. Kemudian ada terminal Linux. Nah, antarmuka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer dari sistem operasi ini. Terus-menerus beralih dari antara konsol TTY akan merepotkan. Jadi, kita dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Aplikasi ini umum dikenal sebagai terminal. Nah, konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem yang disebut Linux Shell, sebuah shell yang menyediakan prompt perintah, lintasan keyboard untuk berinteraksi yang lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script shell. Nah, sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash.
Aplikasi terminal desktop Genome ini diberi nama terminal secara intuitif. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, kita dapat klik aktivitas di kiri atas desktop, ya, aktivitas, kemudian kita cari terminal. Nah, ini nih. Atau ada tersedia juga di sini. Icon grid di bagian panel bawah layar untuk menelusuri semua aplikasi yang terinstal dan pilih aplikasi terminal. Ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ini, sistem monitor. Nah, setelah kita membuka aplikasi terminal, kita akan otomatis masuk ke shell base, mirip seperti saat beralih ke konsol TTY baru. Kita tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena kita telah meluncurkannya dalam sesi login yang sudah ada. Kemudian melakukan tugas di terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajahi internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di shell, bukan sebagai aplikasi grafis di desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki antarmuka grafis, maka kita tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis. Tetapi, kita dapat melakukan tugas-tugas terkait sistem dengan shell. Nah, shell Linux populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Saat kita menggunakan shell Linux, baik di konsol atau terminal, kita memberikan komputer sebuah perintah yang dimana perintah ini berbeda dengan aplikasi, karena kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Beberapa perintah sudah terintegrasi ke dalam shell itu sendiri, tetapi sebagian besar perintah diinstal pada sistem. Saat kita mengetikkan perintah, shell akan mencari perintah tersebut di sekumpulan direktori sistem. Kumpulan direktori ini dikenal sebagai sebuah direktori sistem jalur. Beberapa perintah mengumpulkan informasi tentang pengguna atau sistem komputer itu sendiri, dan perintah lain menemukan atau bahkan memodifikasi file. Kemudian berikutnya adalah menjalankan perintah di terminal. Nah, di Linux kita biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan menjalankan perintah, kita dapat menghindari navigasi melalui beberapa alat untuk mendapatkan informasi sistem atau untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya, untuk melihat nama komputer, kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasikan ke bagian tentang, dan meninjau label perangkat. Atau di terminal, kita hanya dapat menggunakan hostname perintah. Berikut contoh untuk perintah tersebut. Mengembalikan mycomputerexample.com yang merupakan nama lengkap mesin tersebut. Contoh promptnya seperti ini ya. Cari host name. Nah, untuk hostname-nya adalah workstationlabexample.com. Kemudian
Nah, sebagian besar perintah memiliki tindakan default saat dikerjakan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Kita dapat menambahkan satu atau lebih tindakan opsi ke suatu perintah untuk memodifikasi perilakunya. Umumnya, opsi perintah dimulai dengan tanda hubung dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung dan menggunakan sebuah kata. Nah, ini adalah contoh menambahkan penghubung ini ya, opsi untuk ini min D opsi untuk menampilkan nama domain dan S opsi untuk menampilkan nama pendek mesin. Kita coba. Ini untuk domain labexample.com, kemudian ini untuk menampilkan nama pendek mesin, namanya workstation. Nah, perintah juga menerima argumen, di mana argumen ini merupakan target perintah, seperti file atau objek lain yang dikenai perintah. Sebagai contoh, ID perintah ini mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut, kita dapat menggunakan ID perintah ini sendiri karena kita tidak menggunakan opsi. ID perintah ini menjalankan tindakan defaultnya, yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Kita coba ya, kita klik ID. Nah, untuk ID-nya ini ya teman-teman. Kemudian, pada contoh berikut, kita menggunakan ID perintah dengan sebuah opsi, tetapi tanpa argumen. Ini ya, -u ini merupakan opsi untuk menentukan hanya mencetak ID pengguna. Perintah tersebut mengasumsikan pengguna saat ini sebagai argumen. Hanya ID, ini muncul ya, 1000. Pada contoh terakhir, kita menggunakan ID perintah dengan opsi dan argumen. ID perintah tersebut menerima dev OPS sebagai pengguna target untuk perintah tersebut. -u opsi tersebut mencetak dev OPS ID pengguna yang berbeda dari contoh sebelumnya. Oke, kita coba lagi yang ini. ID -u dev OPS. Nah, ini ya. Suatu perintah dapat memiliki beberapa opsi dan arti dari opsi-opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Kita dapat melihat opsi untuk suatu perintah dengan menggunakan help opsi tersebut. Perintah tersebut who menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin tersebut. Wow, ini ya. Nah, di sini misalnya ini -a, ini artinya all, yang sama dengan ya. Di sini ada beberapa keterangannya untuk setiap apa ya namanya, opsi ya. Nah, perintah date dan time detect memberikan informasi waktu. Perbedaan utamanya adalah secara default, time detect 1 perintah menampilkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Informasi sinkronisasi ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar berfungsi dengan benar.
Ini contoh untuk date dan juga time detect 1. Kita coba dulu yang date. Date. Ini ya. Tuesday, Desember 23. Oke. Kita coba time detect. Time detect 1. Profile. Even not found. Time detect. Detect loh. Time date. Salahnya. Time. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, perintah ini atau password memperbarui kata sandi pengguna. Secara default, perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini. Jadi, kita tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen. Namun, pengguna dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini, kita harus menentukan akun target sebagai argumen. Terakhir adalah penyelesaian tab. Dengan penyelesaian tab, kita meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika kita telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jika karakter yang kita masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang dapat diketiknya, lalu berhenti hingga kita memberikan karakter tambahan. Menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Pada contoh berikut, mengetik host dan menekan tab 2 kali akan menampilkan pilihan. Saat kita mengetik pilihan tambahan N dan menekan tab lagi, silakan menyelesaikan host dan perintah tersebut. Coba host, kemudian tab. Nah, ini ya. Host ada host ID, host name, dan juga host connect. Nggak kelihatan ya? Kemudian ini host. And kemudian tab. Oh, ada host name ya. Workstation lab example.com. Oke. Lanjutkan. Kemudian latihan terbimbing menggunakan baris perintah.
Axel Shell Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal dan pelajari perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Hasilnya nanti ada 3. Yang pertama adalah masuk ke Shell Linux, kemudian yang kedua menggunakan perintah non-interaktif untuk melihat informasi tentang sistem Linux, dan yang ketiga adalah mengubah kata sandi pengguna. Sebagai student pengguna di workstation komputer tersebut, kita buka terminal dan dapat membuka terminal dan aktivitas lalu terminal. Pada baris perintah, gunakan perintah berikut untuk mempersiapkan sistem kita untuk latihan ini. Lihat informasi tentang sesi login Anda. Kita ketik kemudian kita masuknya sebagai student 2005 bulan 12 tanggal 23 jam sekian. Lihat tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Ini nih, saya masih belum bisa pakai ini ya. Kenapa ya? Time, betul kan? Time, in date, error, file to search for file, jadi besar. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kemudian lihat nama mesin, itu hostname kita coba tadi. Tinjau informasi tentang sistem operasi, kernel, dan perangkat keras. Gunakan fitur penyelesaian otomatis tab completion untuk menjelaskan hostname connect print. Klik host and on. Dengan tab shell akan melengkapi perintah. Tapi ini bukan perintah yang dimaksud. Tinjau saran dengan menekan tab 2 kali. Hostname,
Ini teman-teman coba aja, siapa tahu bisa mencoba ini. Ada ponsel virtual ketiga masuk sebagai operator kontrol F3. Kontrol F3. Operator 2. Ya terus password. Operator 2. Ternyata bisa. Pas. Oh. Nah, apa nih? Kemudian ini password RH 104 titik CLI. Bagian manipulation error. Oh, kata saya seperti ini. Goblok, maaf ya. Ini bisa bahasa Inggris. New passwordnya RH 104 titik CLI.
RH104.CLI. Oke. Kita klik exit. Workstation login. Operator 2 RH104. Jadi oke, bisa masuk. Exit. ALT kontrol F2. Wow, imaging selesai. Pada workstation machine melakukan perintah menyelesaikan latihan ini. Lab finish access CLI. Oke. Lanjut lagi. Bagian ini adalah mengakses sistem Linux. Kita close dulu ini ya. Akses desktop Linux dan tambahkan pengguna standar menggunakan terminal Linux. Kumpulkan informasi tentang sistem dan atur nama host. Hasilnya adalah ada dua. Yang pertama, gunakan konsol virtual dan konsol cockpit untuk memperbarui kata sandi. Dan yang kedua adalah periksa status pencatat waktu mesin. Sebagai kita masuk lagi ya. Terminal. Start access review. Oke, dalam skenario ini Anda memiliki beberapa akun di komputer tersebut. Anda memperbarui kata sandi untuk setiap akun tersebut dengan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Pada konsol virtual keempat, perbarui developer 1 kata sandi pengguna. Tetapkan lab 2 RH01 sebagai kata sandi baru. Nah, gimana? Beralihlah ke konsol virtual keempat dengan menekan ALT Ctrl F4. ALT Ctrl F4. ALT Ctrl F4. Oke. Masuk sebagai developer 1. Dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Oke. Tinjau password informasi bantuan perintah, opsinya help atau minhelp. Ya, seperti ini. Kita coba. Ya. Oke. Perbarui developer 1 kata sandi pengguna menjadi
Ini passwordnya lab 2 RH1041. Lab 2 RH1041. Wow. Lab 2 RH1041. Lab 2 1. Oke, uji ketersani baru dengan arsip. Developer 1, lab 2. Oke, bisa ya. Tutup sesi konsol virtual. Exit. Alt Ctrl F2. Oke, kembali. Pada konsol cockpit perbarui developer 2. Ini sudah ya. Oke, ini selesai. Kita tutup dulu. Firefox. Firefox. Sebentar. Localhost 99. Username-nya developer 2. Oke, kita masuk. Klik akun. Terus developer 2. Tapi developer 2. Set password. Head. Dua RH1002. Oke. 2 RH1042.
Ternyata dari tadi salah ya guys. Kan time detect 1 tapi time detect L. Ini ya, nggak bisa ternyata sinkron. Oke. Sebagai student pengguna stasiun ini akan pakai perintah untuk menunda pekerjaan Anda. Oke, kita coba ini ya. Tab. Review. Oke, kita sudah melewati verifying data password dan juga verifying password. Oke, selesai sebagai student pengguna station. Lab finish. Oke, lanjutkan. Nah, untuk bab 2 kita sudah masuk pada bagian terakhir, yaitu ada ringkasan. Yang pertama, Linux mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki direktori home pribadi. Yang kedua, Linux memiliki akun administratif yang diwakili oleh root pengguna. Pengguna ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Kemudian yang ketiga, di beberapa lingkungan seperti virtual atau virtualisasi atau komputasi awan atau cloud computing, komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis. Kita dapat berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. Kemudian ada GNOME adalah lingkungan grafis bawaan di banyak sistem Linux. GNOME ini menyediakan sistem jendela yang mirip dengan banyak komputer desktop. Kemudian berikutnya adalah Cockpit, yang merupakan antarmuka web yang dapat kita gunakan dari jarak jauh untuk menanyakan spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah. Cockpit menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasarinya. Yang berikutnya lagi adalah Linux menggunakan konsol virtual yang juga disebut konsol TTY untuk menyediakan sesi login independen pada komputer yang sama. Untuk menghindari pergantian konsol secara terus-menerus, kita dapat meluncurkan terminal tempat kita secara otomatis masuk dan dapat menjalankan perintah. Yang terakhir, konsol dan terminal menjalankan shell Linux. Shell berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien dengan menggunakan lintasan, perintah bawaan, dan pemrograman. Nah, jadi itu ya untuk bagian bab 2 kursus Red Hat Academy. Berikutnya kita akan belajar di bab 3 kursus Red Hat Academy, yaitu mengelola file di Linux. Nah, jadi saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.